البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan Isra wal Mi'raj, yang itu merupakan perkara luar biasa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita lewati hikmah dari hal itu, juga telah kita pelajari juga hukum memperingati peristiwa itu. Apa hukumnya memperingati Isra Mi'raj? Pak Andin, termasuk kebid'ahan. Kenapa? Nah, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat. Seandainya itu kebaikan dan padanya pahala, tentu mereka akan lebih dahulu untuk melakukannya. Baik, sekarang kita masuk pada perkataan Syekh berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan beliau salat di Makkah selama 3 tahun. Ini dibangun di atas pendapat apa? Alif. Bahwa Isra wal Mi'raj terjadi kapan? Di tahun ke-10. Nah, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat Isra Mi'raj terjadi tahun 10 sebelum hijrah. Tapi walaupun yang rajih ikhwan, kita tidak mendapati dalil penetapan hal tersebut. Makanya beliau katakan, karena setelah Isra Mi'raj ada penetapan kewajiban apa? Salat. Sehingga Nabi salat di Mekah selama 3 tahun. Baik. Karena Nabi tinggal di Mekah 13 tahun ikhwan, setelah diangkat menjadi Rasul. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah famakatha bi Makkah 13 sanah yuha ilaih. Beliau diutus pada umur 40 tahun, kemudian tinggal di Mekah selama 13 tahun mendapatkan wahyu. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelah itu diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Nah, perintah. Tayyib. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah setelah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah yaitu perpindahan dari negeri kesyirikan menuju negeri keislaman. Dari sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membagi negeri-negeri itu menjadi 2, yaitu apa? Daru syirkin wa kufrin, negeri kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua apa? Daru islamin wa iman, negeri keislaman dan negeri iman. Baik. Dan pembagian inilah yang para ulama berijma atasnya, kawan. Tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya negeri-negeri yang ada itu terbagi menjadi 2 ini. Nah, kemungkinannya negeri kufur atau apa? Negeri Islam. Dan berhubungan dengan hijrah, dalil yang menunjukkan perintah hijrah tersebut, ikhwani fillah. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 97.
yang padanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dengan bentuk celaan bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah. Menunjukkan hijrah itu wajib. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang para malaikat wafatkan mereka dengan perintah Allah dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, para malaikat mengatakan fima kuntum. Nah, dulu ketika kalian hidup, dari jenis mana kalian? Dari golongan mana? Kok kalian tidak ikut berhijrah? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Dulu kami ini termasuk orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas sehingga kalian berhijrah padanya? Nah, bukankah negeri Allah luas? Kenapa tidak mau berhijrah? Kalian lemah di situ, ya hijrah pergi saja. Aba, kelanjutannya, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Mereka itu tempat kembalinya neraka jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Menunjukkan hijrah itu wajib. Nah, dan juga yang menunjukkan wajibnya hijrah dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Maksudnya hijrah itu wajib saat itu, akhwan. Kaum muslimin yang ada di Mekah wajib berhijrah saat itu. Di surat Al-Anfal ayat 72, Allah Subhanahu wa taala putus wilayah. Nah, putus wala. Tidak boleh memberikan wala antara kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak berhijrah. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Dan orang-orang yang beriman tapi tidak berhijrah, kalian tidak memiliki wilayah, tidak memiliki wala atas mereka sedikit pun sampai mereka berhijrah. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya hijrah atas para sahabat saat itu, akhwan. Dan juga nanti akan kita ketahui bahwasanya syariat hijrah terus berlangsung sampai tegaknya hari kiamat. Dalil yang kedua dari As-Sunnah yang menunjukkan wajibnya hijrah, yaitu berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin yang tetap tinggal di antara orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk meninggalkan kaum musyrikin. Bahkan keras dalam masalah ini sampai apa? Beliau berlepas diri. Sebagaimana dalam hadis, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Dulu telah kita lewati di awal-awal pembahasan salah satu usul ketika apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Tuan masih ingat? Baik, telah kita lewati ketika membahas perkataan Syekh, anna man ata'a rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh dia berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Termasuk diantaranya kita diperintahkan untuk meninggalkan tempat mereka. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tetap tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Dia di negeri kaum musyrikin, nyaman saja di situ. Waliyadzubillah. Makanya nanti akan kita ketahui, nah, batasan-batasan seorang boleh
ke negeri musyrik, ikhwan, ke negeri kafir, ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Karena asalnya seorang muslim diperintahkan untuk apa? Untuk memisahkan diri, untuk meninggalkan negeri musyrik. Di sini kita ketahui juga batilnya pernyataan sebagian orang, ikhwan. Saya sampai terheran-heran dengan pendalilan ini. Cuman zaman sekarang subhanallah. Orang seperti ini, ikhwan, ya masih saja banyak pengikutnya. Taib. Dia berdalil dalam masalah tentang apa? Tentang ucapan Natal dan seterusnya. Berdalil dengan ayat 6. Famtazul yawma ayyuhal mujrimun. Di surat apa ini? Indakum ayat. Taib, di surat Yasin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, yaitu apa? Berpisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir. Menunjukkan bahwasanya perpisahan itu ya di hari akhir saja. Kalau di dunia ya sudah kita bareng-bareng rukun. Kalau saudara kita orang-orang Nasara Natal, ya kan, suruh perpisahan nanti hari akhirat. Sekarang ya bareng-bareng, nggak bisa berpisah. Kita umat atau kaum apa namanya istilahnya? Sosial ya, makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Harus saudara kita, tetangga kita Natalan, ucapkan Natal. Karena tidak diperintahkan untuk berpisah. Dengan satu ayat ini, dengan pemahaman yang yang muncul dari diri sendiri, ikhwan, ditinggalkan syariat yang sangat tegas tentang bara'ah. Ini. Karena memang perkara bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir pada zaman sekarang betul-betul berusaha untuk dikikis dengan istilah toleransi, dengan istilah Islam rahmatan lil alamin, dengan istilah Islam Nusantara, dengan anti radikalisme, dan seterusnya. Padahal perkara bara'ah merupakan salah satu unsur dari kalimat tauhid yang tidak akan tegak tauhid seseorang tanpanya. Harus seorang berlepas diri dari semua sesembahan-sembahan selain Allah dan orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Termasuk diantaranya meninggalkan negeri-negeri mereka. Nabi SAW berlepas diri ini, menunjukkan ya memang di dunia pun harus harus berusaha memisahkan diri. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la tatara'a narahuma, jangan sampai api antara keduanya itu bisa saling dilihat. Menunjukkan dari sisi pergaulan pun mengusahakan untuk menjauh kalau bisa, sebisa mungkin. Dalam artian jangan sampai tinggal di negeri musyrik. Lalu bagaimana pada sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang Yahudi. Kemudian di Madinah sendiri ada dilegalkan perkampungan Yahudi. Beda, ikhwan, ketika ahlul zimmah, orang kafir tinggal di negeri muslim, dengan muslim tinggal di negeri kafir. Kalau ahlul zimmah, mereka orang-orang kafir tinggal di negeri muslim, mereka diperbolehkan tapi dengan syarat. Dengan syarat itu. Bukan kemudian berdalil dengan ini bahwasanya kita tidak diperintahkan berpisah, bukan. Kalau memang ahlul zimmah mereka itu tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka ya diperlakukan sebagaimana manusia. Walaupun tetap tidak ada ukhuwah, tidak ada persaudaraan.
dan didorong kaum muslimin memperlakukan baik dengan harapan mereka masuk Islam. Ini. Taib. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya negeri itu terbagi menjadi dua, ada negeri kafir, ada negeri Islam. Kenapa? Karena Nabi berlepas diri dari apa? Dari kaum muslim, seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Kalau seandainya semua negeri itu sama, ikhwan, negeri satu saja semuanya kondisinya, tentunya Nabi SAW tidak akan berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin di negeri mereka. Taib. Sekarang apa dhabit darul kufri yang menjadi patokan setelah kita tahu ya kawan bahwasanya pembagian ini darul kufrin, negeri kekufuran, negeri syirik, negeri Islam, yang kedua negeri iman. Nah, itu sesuatu pendalilan yang sahih atau pembagian yang sahih berdasarkan perintah hijrah. Karena perintah hijrah menunjukkan tempat yang ditinggalkan dan tempat yang dituju. Tempat yang ditinggalkan adalah negeri kafir, yang dituju negeri Islam. Nah, dhabit negeri kafir itu bagaimana? Taib. Di sini tentang dhabit negeri kafir terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Naam. Demikian pula tentang dhabit negeri Islam. Cuman ada hal yang disepakati dalam penetapan darul kufri, ya kawan. Negeri kufur itu yaitu alladzi yahkumuhal kuffar wa tajri fiha ahkamul kufri. Nah, ini darul kufri dhabitnya, yaitu allati yahkumuhal kuffar, yaitu negeri yang orang-orang kafir memegang apa? Memegang tampuk pemerintahan padanya. Jadi yang mengatur, yang mengurus orang-orang kafir. Wa tajri fiha ahkamul kufri, dan berlaku di negeri itu hukum-hukum kekufuran. Baik. Terus apa dhabit darul Islam? Secara mudahnya, kawan, negeri Islam yang disepakati yaitu hiyallati yahkumuhal muslimun wa tajri fiha ahkamul Islam, yaitu negeri yang memegang pemerintahannya kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang memegang pemerintahan di situ. Wa tajri fiha ahkamul Islam, dan berlaku padanya hukum-hukum Islam. Nah, dilaksanakan di negeri itu, berjalan di negeri itu hukum-hukum Islam. Di mana syiar-syiar Islam nampak di situ, ikhwan. Baik. Dan insyaallah ta'ala untuk penukilan beberapa aqwal seputar penetapan Darul Islam dan Darul Kufur akan kita lanjutkan tentang masalah ini, ya kawan, agar tidak rancu bagi kita. Karena sebagian memahami harus yang berjalan di situ adalah apa? Hukum Islam. Ketika ada
perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah kemudian langsung berubah menjadi negeri kafir, yang wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan misalnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam.